Janji palsu Caka. Bab 5. Frizi. Aku lelah. Aku lelah menangis. Aku lelah terpuruk seperti ini. Kenapa? Mas Caka belum menjemputku? Apa dia sangat membenciku dan tidak mengharapkan kehadiranku dalam hidupnya? Mas Caka, kamu membuatku gila. Sudah seharusnya kamu meminta maaf atas tuduhanmu. Apa kamu tidak memikirkannya? Andai aku bisa, aku ingin mati saja. Tapi ibu, aku tidak tega meninggalkannya sendiri meskipun ibu memaksa aku untuk menikah dengan Mas Caka, tapi ibu tetaplah ibu kandungku. Aku tidak mungkin menjadi anak durhaka. Ah, andai ibu mengetahui apa yang terjadi padaku saat ini. Ibu akan mengambilku kembali atau mungkin ibu akan tetap menahanku bersama Mas Caka sampai aku mati karenanya. Ah, aku butuh seseorang untuk berbagi. Tapi bukan Dini, aku tahu. Rumah tangganya juga dalam masalah, aku tidak akan membebani pikirannya. Dini memang memaksaku untuk bercerita. Tapi aku mengatakan, padanya hanya masalah sepala. Aku tidak menjelaskannya secara rinci. Takutnya, Dini akan tetap menahanku di rumahnya. Aku tidak berharap selamanya tinggal bersamanya. Aku punya keluarga, dan apapun masalah yang melandaku, harus kuselesaikan. Malam ke-10. Sudah lama aku duduk sendiri di balkon kamar tamu Dini. Aku memandangi langit, masih sama seperti malam-malam sebelumnya, gelap. Yang tampak oleh mataku hanya beberapa titik kecil putih. Aku meraba saku piyama bernuansa mawar milik Dini, lalu mengeluarkan ponsel pemberian ibu. Dengan setengah berharap, aku menekan tombol buka kuncinya. Mungkin saja Mas Caka mencoba menghubungiku, tapi aku tidak tahu. Ya, mungkin saja. Aku masih akan berharap, meskipun kemungkinannya kecil. Aku menahan napas. Mataku memicing setelah melihat layar LCD-nya. Nihil. Tidak ada message, apalagi message call. Aku melemparnya ke bawah sana. Tanpa sengaja, sungguh. Aku tidak sanggup membeli benda canggih itu lagi. Aku tidak bekerja. Dari mana uang untuk membelinya lagi? Oh, Frizi, kamu ceroboh sekali. Aku bangkit, lalu melongokkan kepala ke arah jalan setapak menuju teras rumah Dini. Ponselku tergeletak berceceran di sana. Hilang sudah harapanku untuk memperbaikinya. Aku tertunduk lemas. Kenapa takdirku seburuk ini? Mas Caka belum menjemputku. Dan ponselku terjun dari balkon, apalagi besok. Suara ketukan pintu terdengar, disusul dengan suara Dini yang menyuruhku turun untuk makan malam. Aku melihat jam dinding dengan malas, jam 7. Aku kira sudah larut malam. Aku mengganti piyama dengan kaos rumahan dan celana panjang yang longgar. Lalu keluar kamar dan langsung melesat ke meja makan. Kosong. Kemana Dini? Din, kok ngilang? Teriakku bingung. Aku melongok ke dapur. Dia tidak ada. Mungkinkah di ruang tamu? Entahlah. Meja makan bersebelahan dengan ruang tamu, cukup dekat untuk berjalan. Apa salahnya mencarinya ke sana? Dini, aku menginjak sesuatu dan memumutnya, hanya kertas tidak penting. Z, ngapain nunduk-nunduk? Dini tiba-tiba ada di hadapanku. Nyari tikus. Dini tertawa karena guyonanku. Di rumahku enggak ada tikus kali, Sid menghina aja. Kamu udah tahu nggak? Ada tikus, kok diketawain? Abis dari mana? Bilang begitu aja. Ada tamu buat kamu, sana temuin. Dini menunjuk pintu. Tamu? Apa mungkin Mas Caka? Aku menatap Dini, seakan tahu kode mata yang aku berikan. Dia mengangguk singkat. Benarkah? Mas Caka suamiku datang? Aku bahagia. Tapi kedengarannya tidak masuk akal. Aku baru saja mengumpatnya. Kenapa aku senang? Aku tidak boleh menunjukkan sikap lemahku padanya. Aku menghirup napas dalam-dalam. Saatnya aku menunjukkan sikap penolakan atas tindak kejamnya padaku.
Aku melangkah ringan, bebanku tidak seberat kemarin. Aku bisa bernapas dengan teratur tanpa ada sesak. Mas, kenapa ke sini? Tanyaku sinis. Aku bisa saja menyapanya dengan lebih tidak sopan lagi. Tapi aku tidak mungkin melakukan hal itu sekarang di rumah. Sahabatku sendiri, aku harus menjaga kehormatan harga diriku. Naked, sayang, kamu kok galak begitu? Sahut Mas Caka manja. Seolah-olah aku ini istri tersayangnya. Sandiwara apa yang dia mainkan sekarang? Apa? Mas ini bicara apa? Jangan sok manis. Mas Caka memelukku cepat. Oh Tuhan, apa yang dia lakukan? Aku tidak tahu harus melakukan apa. Tetap diam berarti suamiku menang. Aku berontak membuatnya semakin bersandiwara. Mas, lepasin. Aku berontak, tapi Mas Caka mengencangkan pelukannya. Aku hampir tidak bisa bernapas. Pulanglah. Mas rindu kamu, Mas mengakui kesalahan Mas. Mas juga berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Mas sungguh-sungguh. Tidak, Mas sudah melukai hati Frizi. Frizi sakit, aku menangis lagi. Kenapa aku tidak bisa mengontrolnya? Mas Caka melepas pelukannya. Aku hampir memperpanjang unek-unekku, Dini tiba-tiba menyela. Maaf, kalau aku mengganggu kalian, tapi ada baiknya kamu pulang. Bukannya aku mengusir, tapi kamu sudah punya keluarga. Apa kamu nggak kasihan sama suamimu? Kasihan? Aku yang seharusnya kamu kasihani, Din, bukan Mas Caka. Aku tidak bisa membantah ucapan Dini. Aku mengakui ucapannya. Ada benarnya, tapi aku tidak membenarkan semuanya. Mas Caka diam ketika aku mengikutinya masuk mobil. Atmosfer di dalam mobil berubah menjadi asing. Aku seperti kehilangan Mas Caka yang lembut yang mengucapkan janji. Untuk memperbaiki kesalahannya, aku tidak bisa menemukan sisi lembutnya lagi. Wajah Mas Caka kembali mengeras. Matanya tajam menatap ke depan, ke arah jalan raya. Bibirnya terkatup rapat. Jari-jarinya mencengkeram kuat setir mobil. Aku bisa merasakan hembusan napasnya yang berat, seperti menahan sesuatu. Aku takut, Mas Caka hanya berpura-pura manis di depan Dini. Mobil berhenti di pinggir jalan yang sepi. Aku merapatkan tubuhku ke jendela. Ketika Mas Caka mendekatiku dengan tatapan mengerikan, dia mendesak ke arahku. Melewati batas jok mobilnya, aku meringkuk dalam. Apa yang akan dia lakukan? Kamu mau aku merenggut semuanya di sini dengan tidak hormat? Bentak Mas Caka. Tidak, Mas, jangan lakukan. Frizi mohon. Kalau begitu dengarkan kata-kataku. Aku mengangguk takut. Hembusan napas Mas Caka semakin mendesak hidungku. Jangan pergi dari rumah atau bercerita macam-macam pada siapapun. Termasuk sahabatmu itu. Apalagi ibumu mengerti kamu, Frizi. Iya, Mas Frizi mengerti. Frizi akan memenuhi semua permintaan, Mas. Sungguh, ampuni Frizi, Mas. Bagus, ya, soal kata-kataku tadi, tidak perlu kamu pikirkan. Karena aku tidak serius. Aku mengangguk pasrah. Aku tahu, Mas, aku sudah menduganya. Kamu tetap Mas Caka yang dulu. Bintang. Aku selalu ketakutan ketika mendengar suara Mas Caka. Begitu dia memerintahku. Aku berusaha menyelesaikannya secepat mungkin. Aku takut dia marah atau malah melakukan hal itu lagi padaku. Aku bahkan tidak keluar rumah jika dia tidak menyuruhku belanja seperti sekarang ini. Aku berjalan dengan troli besar yang memuat belanja bulananku. Sejak pagi, aku mengelilingi supermarket ini, tapi daftar belanjaanku masih banyak. Aku lelah. Aku membayar semuanya lebih dulu sebelum melesat ke cafe mini. Di seberangnya, aku perlu tambahan energi sebelum melanjutkannya. Aku memesan lemon teh dengan mie gulung ekstra daging cincang. Sekedar mengingat apa yang belum dibeli.
Aku melihat daftar belanjanku, ternyata masih banyak. Frizzy, suara ringan yang sepertinya tidak asing lagi menyapaku. Kenapa harus dia? Bintang-bintang-bintang. Bersambung.